Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Yulia Rahma, seorang mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah SPAI, yang mana tugas tersebut adalah mereview satu buku sebagai ulangan tengah semester. Dan buku yang direview harus berkaitan dengan tema makalah yang saya kerjakan juga di seminar pendidikan agama Islam ini. Sayangnya, saya tidak memiliki buku yang berkaitan dengan Islam dan sains di rumah. Karena ya tema dari makalah saya adalah Islam dan sains. Namun sangat disayangkan buku-buku mengenai Islam di rumah saya ini berkaitan dengan politik, ada beberapa tentang politik, ada beberapa tentang sejarah, lalu ada beberapa juga tentang Islam dan ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Ya, berkisar di 3 hal itu. Maka dari itu saya memutuskan untuk mencari buku yang berhubungan, buku yang membahas mengenai hubungan Islam dan sains di internet. Maka dari itu saya izin mereview e-book di sini dan izin juga untuk memperlihatkan cover dari buku tersebut. Ya, semoga sudah terlihat. Maka buku yang akan saya review ini berjudul Islam dan Sains Modern, Telaah Filsafat dan Integrasi Ilmu dari Ilmu Alam, Sosial hingga Budaya. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Sukron Kamil. Sebelum melihat lebih jauh mengenai isi dari bukunya, saya telah melihat biografi dari Profesor Dr. Sukron Kamil ini yang tersedia di buku ini juga. Sebenarnya beliau merupakan guru besar dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Jadi sebenarnya beliau disiplin ilmunya lebih ke bahasa dan humaniora. Maka dari itu beliau pun meminta maaf di dalam buku ini bahwasannya jika tindakan beliau untuk menulis buku di luar disiplin ilmu beliau ini dianggap lancang seperti itu. Namun beliau pun menerangkan bahwa ada bahwa dalam kehidupannya ini Islam dan sains merupakan hal yang tidak asing untuknya karena beliau merupakan lulusan pesantren saat mudanya. Seperti itu. Dan untuk lebih detailnya, buku ini seperti yang telah saya katakan tadi, ditulis oleh Profesor Dr. Sukron Kamil dan diterbitkan oleh PT Raja Wali Buana Pusaka pada tahun 2020. Nah, untuk bukunya sendiri, buku ini menjelaskan dari awal seperti teori-teorinya dulu, teori-teori dari apa itu filsafat, apa itu hakikat Islam dan sains, lalu juga ada juga hakikat teknologi dalam Islam dan anjuran-anjuran Islam untuk menguasai sains. Semua hal tersebut dibahas di bab 2. Lalu di bab 3, penulis menerangkan mengenai sejarah sains dalam tradisi Barat dan Islam dan relasinya dengan agama tentu saja. Dia menjelaskan bagaimana sains di Barat berkembang dari periode Yunani, Romawi, Barat Pertengahan, sampai Barat modern. Dan beliau pun menjelaskan sejarah ilmu dalam Islam, bagaimana ilmu agama dan rasional empiris itu dipandang. Beliau menjelaskan sekilas mengenai ilmu keislaman, sekilas juga mengenai sejarah sains empiris Islam klasik dan pertengahan. Lalu selanjutnya di bab 4, beliau menjelaskan mengenai epistemologi Barat dan Islam. Di situ beliau mengkritik secara sopan mengenai empirisisme, rasionalisme, dan menjelaskan juga mengenai epistemologi dalam Islam, seperti bagaimana empirisme, rasionalisme, ilmu nisanisme, dan
konsistensitas antara tiga ilmu tersebut dibahas dalam Islam. Lalu selanjutnya ada aksiologi sains modern sebagai problem dibahas dalam bab 5, seperti teknologi dalam perspektif Islam itu seperti apa, seperti itu. Lalu bab 6 beliau menjelaskan mengenai islamisasi dan integrasi ilmu. Dan ini merupakan studi kasus UIN Jakarta. Bagaimana integrasi Islam dan ilmu di UIN Jakarta itu telah dipraktikkan dan praktik ini ditelaah oleh beliau secara konseptual. Nah, untuk selanjutnya dari bab 7 sampai bab terakhir yaitu bab 12 beliau lebih membahas mengenai kaitannya Islam dengan beberapa disiplin ilmu. Dari ilmu alamnya beliau menjelaskan bagaimana Islam dan biologi bertemu, seperti pandangan Islam mengenai manusia sebagai makhluk biologis, tumbuhan, dan peran manusia peran manusia merawat tumbuhan dan hewan, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada bahasan mengenai Islam dan ilmu politik modern, seperti kaitannya bagaimana Islam dan politik bertemu. Di sini merupakan kajian atas relasi agama dan negara, demokrasi, dan warga negara. Maka di bab ini pun dijelaskan bagaimana tipologi negara teokratis, sekuler, dan moderat. Lalu ada juga Islam dan sistem politik demokrasinya. Ada juga warga negara ideal, seperti dibahas mengenai bagaimana masyarakat madani itu ada. Maksud saya bukan ada, maksudnya adalah seperti apa civil society dalam Islam. Lalu selanjutnya nomor 9, bab 9, ini membahas mengenai kajian Islam dan ilmu ekonomi modern. Bagaimana kapitalisme dan sosialisme dipandang oleh Islam. Selanjutnya kaitan Islam dengan ilmu komunikasi, dan selanjutnya kaitan Islam dengan ilmu hukum modern. Dan terakhir mengenai Islam dan ilmu bahasa atau sastra modern. Nah, jika dilihat dari gaya penulisannya, penulis sudah baik dalam mendevelop pendahuluan di setiap babnya. Jadi seperti pada pembukaan bab itu dijelaskan bahwa bab ini akan membahas mengenai ini, dan ini. Dan saya sudah lihat pula bahwa penjelasan beliau, meskipun beliau bukan dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan Islam, beliau paham betul bagaimana sejarah ilmu dalam Islam itu berkembang, bagaimana transisi dari ilmu Barat lalu ada Islam masuk, dan bagaimana sampai sekarangnya beliau sangat paham dengan itu. Dan dari dilihat dari kajian beliau mengenai kaitan Islam dan ilmu modern di UIN pun, itu menurut saya sudah menunjukkan bahwa beliau memang tidak asal-asalan dalam menulis buku ini. Dapat dikatakan berdasarkan dengan pengamatan beliau langsung gitu ya. Bagaimana ilmu modern dibungkus dalam pandangan Islam di UIN Jakarta. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya beliau membagi buku menjadi beberapa bab yang memang fokus membahas kaitan dari ilmu dan beberapa disiplin ilmu. Dan di situ pun dapat dilihat bahwa beliau sudah mengkaji hal-hal tersebut, bagaimana Islam bertemu dengan beberapa disiplin ilmu tersebut, dan praktik-praktik konkret yang dilakukan oleh ilmu-ilmu tersebut yang berkaitan dengan Islam, seperti itu. Overall, secara keseluruhan, saya rasa buku ini sudah ditulis dengan baik, dilihat dari strukturnya. Untuk beberapa poin yang bisa disebut mungkin kekurangannya, menurut saya pribadi, karena saya pun
tidak yakin bahwa saya pun sanggup menulis buku yang seperti ini. Namun, menurut saya pribadi ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah penggunaan imbuhannya yang dirasa terlalu banyak. Contohnya adalah agaknya. Dia banyak menuliskan kata agaknya, sepertinya, dan kaitannya seperti itu. Memang imbuhan tersebut dibutuhkan untuk mengaitkan kalimat selanjutnya dengan kalimat sebelumnya, namun saya rasa penggunaan imbuhannya di sini terlalu banyak, sehingga menimbulkan kesan agak pusing dalam membacanya, ya seperti itu, karena terasa tidak to the point atau tidak beragam penggunaan kata yang digunakan. Namun sekali lagi saya akan ingin mengapresiasi sang penulis karena beliau tidak datang dari disiplin ilmu yang memang mendalami bagaimana kaitannya Islam dengan ilmu sains. Seperti itu. Beliau datang dari disiplin ilmu bahasa dan humaniora. Jadi menurut saya untuk ukuran seorang penulis yang memang tidak berasal dari fokus studi tersebut, buku ini sudah ditulis secara baik. Dan walaupun beliau menulis buku di luar fokus studi beliau, menurut saya itu bukanlah hal yang lancang, karena kita dapat mempelajari ilmu apapun itu ya. Terlebih ini ilmu yang berkaitan dengan agama, ilmu yang berkaitan dengan Islam. Bisa jadi motivasi dari beliau menulis ini adalah ingin melihat bagaimana mempelajari ilmu di luar ilmu-ilmu Islam seperti Al-Quran dan hadis itu, meskipun di luar itu, maksud saya meskipun ilmu yang kita pelajari di luar Al-Quran dan hadis akan tetap ada kaitannya dengan Islam karena ada dasar-dasarnya dalam hukum-hukum Islam seperti itu. Bisa jadi ini sangat berkaitan juga dengan saya yang sama juga sedang mendalami ilmu bahasa, jadi bisa disebutkan ini di luar dari ilmu Islam gitu ya. Namun ada dasar-dasarnya dalam Islam seperti itu, ada kaitan-kaitannya dengan Islam. Maka ini seperti apa ya? Sebuah rasa lega untuk mengetahui bahwa meskipun kita tidak mendalami ilmu Islam, di sini saya konteksnya, tapi saya juga masih bisa bersentuhan dengan Islam di dalamnya. Seperti itu. Sekian review buku dari saya. Semoga hal-hal baiknya dapat diambil manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.